Welcome back everybody, semuanya di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Saya mulai dengan sebuah kisah yang sungguh menarik, kisah yang sangat menginspirasi Anda semuanya di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan kita manusia saat ini dalam kondisi yang saat ini juga yang sangat tidak pasti. Kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti. Kisah ini membuat kita bisa sadar diri dan kita bisa merubah keadaan kita. Oke, kisah yang inspirasi ini saya menceritakan seorang pemuda yang membuat suatu eksperimen. Jadi kisah ini adalah sebuah anekdot. Dia membuat eksperimen dengan mengambil seekor kodok. Anda ketahui bahwa kodok itu binatang yang bisa hidup di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Nah, kodok itu sangat nyaman sekali jika hidup di air. Maka dia mengambil seekor kodok itu, dimasukin di dalam panci yang berisi awalnya air yang dingin. Ditaruh di dalam panci di atas kompor. Nah, si kodok di dalam air dingin itu, di dalam panci itu, merasa sangat nyaman. Dia berenang di dalam air itu kesana kemari, nyaman banget kehidupan dia. Setelah itu pelan-pelan si pemuda itu mensetel suhu menjadi panas dan air dingin itu berubah menjadi hangat dan kodok itu makin bertambah nyaman di dalam air hangat itu. Dia berenang kesana kemari dan akhirnya dia kena air itu makin hangat membuat nyaman. Akhirnya kodok itu ngantuk dan hampir tertidur di dalam panci yang berisi air yang suhunya makin panas itu. Nah, setelah suhu makin panas dinaikkan, kodok itu tidak bisa keluar lagi di dalam panci itu. Dan akhirnya kodok itu mati pelan-pelan di dalam panci yang panas itu. Inilah eksperimen yang dilakukan itu. Sebaliknya, jika pemuda itu menaruh si kodok di dalam panci yang sudah berisi air yang suhunya panas sekali, sudah dicoba dan pasti si kodok itu langsung meloncat keluar dari dalam panci. Tetapi si kodok itu dimasukin awalnya di panci yang berisi air dingin, pelan-pelan dinaikkan suhunya hangat dan akhirnya jadi panas sekali. Dan akhirnya kodok itu mati pelan-pelan, tidak bisa keluar, lompat lagi dari panci itu. Itulah fenomena. Itulah kondisi keadaan perilaku manusia yang terjadi saat ini. Kenyamanan, kebiasaan berpikir, berperasaan, bersikap dan berperilaku manusia itu mereka tanpa merasakan sudah mengalir kepada suatu bentuk kehidupan yang bisa makin baik atau makin memburuk. Mereka tanpa sadar mereka sudah menjalani kehidupan itu. Zona nyaman yang mereka alami itu tanpa sadar membuat mereka tidak bisa keluar lagi dari keadaan itu. Itulah yang terjadi saat ini. Di saat pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, diberikanlah oleh pemerintah stimulus, memberikan uang, tidak usah keluar rumah, tanpa bekerja, diberikan uang stimulus. Mereka merasa nyaman sekali. Setelah pandemik berakhir, mereka berbelanja, membeli saham, membeli Bitcoin yang gak jelas itu, kripto semuanya dibeli dengan nyaman banget, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Setelah itu mereka inflasi mulai tinggi, Bank sentral sudah mulai menaikkan suhu di dalam dunia itu. Suhu sudah mulai hangat. Mereka makin merasa nyaman. Mereka tidak merasa akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Tambah nyaman mereka. Mereka merasa nyaman, akhirnya mereka berbelanja semuanya. Tanpa terasa suhu makin panas. Adanya perang Rusia-Ukraina yang berkecamuk. Perang itu membuat kelangkaan bahan pangan, bahan energi,
karena rantai pasok terganggu, karena ada wilayah-wilayah yang ditutup jalur perdagangan, maka inflasi makin tinggi, suhunya sudah makin tinggi, tetapi mereka masih nyaman. Harga-harga saham di dunia, di bursa di dunia masih aja naik. Sampai saat ini masih naik, termasuk di Bursa Efek Indonesia masih naik. Tanpa terasa pemerintah sudah mensetel suhunya sudah makin panas. Ya, sudah hangat, ya. Dengan kenaikan hari ini tanggal 15 Agustus 2022, BBM sudah naik lagi. Dalam tahun ini sudah 2 kali naik, ini naik kedua kali. Dan jenis subsidi Pertalite sudah langka di pasar, sudah antri di pom bensin, ya, untuk membeli Pertalite, tetapi barangnya sudah langka. Dan saya pastikan bahwa pemerintah pasti akan mencabut subsidi dari BBM subsidi itu, dan Pertalite akan dihapuskan. Karena apa? Suhu makin panas. Suhu di dalam kompor itu sudah makin panas. Anggaran pendapatan dan belanja negara sudah hampir jebol untuk membiayai subsidi ini. Karena harga minyak ini membuat kompor itu makin mendidih. Harga minyak tidak turun-turunnya karena peristiwa geopolitik perang Rusia Ukraina yang berkecamuk tidak kunjung usai. Membuat itu semua terjadi. Pangan dan energi terjadi. Saya sudah membicarakan hal ini. Saya sudah membicarakan akan terjadi hal ini dari tahun lalu, 4 Oktober 2021. Sudah hampir setahun sejak saya pertama kali bicara di YouTube ini. Saya mengatakan bahwa tahun depan 2022 akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia. Akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah bumi ini ada, yaitu di tahun 2022. Tetapi semuanya seperti tidak peduli dan melupakan apa yang saya katakan itu. Karena mereka masih di dalam larut seperti si kodok itu di dalam panci yang berisi airnya yang masih hangat. Air hangat itu membuat makin nyaman lagi dibanding air dingin. Wah, makin nyaman. Kalau kita di dalam air panas itu kita seperti ngantuk, seperti ingin tidur terlelap. Begitu nyamannya air itu hangat. Tetapi dari air hangat itu akan berubah menjadi air yang panas dalam seketika. Dan akhirnya kita tidak bisa keluar dari dalam panci itu. Dan kita akan mati semuanya. Mati seketika di dalam panci itu. Itulah anekdot si kodok rebus dalam panci akhirnya mati pelan-pelan. Panci air panas. Cerita ini benar-benar sangat menginspirasi sekali. Karena apa yang benar-benar itu sudah diungkapkan bulan lalu oleh 3 badan dunia. 3 badan ekonomi dan badan keuangan di dunia. Yaitu IMF, ya, IMF International Monetary Fund. Itu sudah, ya, dari jauh hari, dari tahun lalu mereka sudah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia, ya. Akhirnya mereka sepakat 3 badan dunia itu, yaitu IMF, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation Development, OECD, ya, dan Bank Dunia. Semuanya ketiga lembaga dunia besar itu sudah menurunkan proyeksinya terakhir itu di bawah 3%. Jadi mereka sepakat di angka 2,9% pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Memperkirakan juga International Monetary Fund memperkirakan laju inflasi yang akan terjadi nanti rata-rata untuk negara maju itu cuma rata-rata. Jadi semua negara antara Amerika dan negara di dunia itu maju, yang di golongan negara maju itu 6,6%. Sedangkan inflasi yang terjadi di negara berkembang itu lebih tinggi, 9,5% yang akan terjadi nanti. Nah, inflasi telah meluas di banyak negara. Ini mencerminkan efek tekanan, ya. Tekanan harga, ya, akibat disrupsi rantai pasok itu, ya, perang Rusia Ukraina, ya, dan pasar tenaga kerja yang ketat akibat dari pandemi COVID-19 itu. Perang Rusia Ukraina tidak kunjung usai, sudah akan muncul gara-gara baru lagi, ya.
Nancy Pelosi sudah pergi, ini Kongres Amerika Serikat datang lagi ke Taiwan lagi, membuat kondisi Selat Taiwan itu makin panas. Cina makin murka, dan ini membuat bibit-bibit potensi akan perang di Selat Taiwan. Dan ada dua perang. Perang Rusia Ukraina, perang di Selat Taiwan, Amerika, China, dan Taiwan. Inilah membuat potensi perang dunia ketiga akan terjadi. Dan ini air dalam kompor itu makin panas. Si kodok-kodok di dunia ini akan mati pelan-pelan. Tanpa sadar. Sekarang masih nyaman karena air hangat banget. Air hangat itu luar biasa nyamannya. Seperti di spa kita. Luar biasa nyaman. Berbalik 180 derajat dari hangat menjadi panas. Nanti pada saat di bulan Oktober 2022 ini. Ya, perlu Anda tahu itu, ya. Bank Dunia juga memprediksi bahwa hal yang sama dengan IMF, begitupun juga Organization for Economic Cooperation Development, ya. Pertumbuhan akan jauh lebih lemah, pertumbuhan ekonomi dunia, ya. Yang diharapkan di hampir semua ekonomi, banyak negara yang terdampak, ya. Karena banyak negara itu yang akan terdampak, ya. Kenapa? Karena tingkat suku bunga, pengetatan tight money policy yang dilakukan oleh negara-negara maju di seluruh dunia itu akan memukul negara-negara berkembang. Ya. Teristimewa juga negara yang paling terpukul dari dampak ekonomi yang terjadi nanti, ya, dengan keadaan perang Rusia Ukraina akhirnya memotong jalur gas, ya, energi. Negara-negara Eropa akan terpukul ekonominya. Dampak dari terpukul, ya, 3 negara besar di dunia, yaitu Amerika, China, kawasan Eropa, Jepang. Negara-negara itu kalau ekonominya mereka terpukul, maka dampaknya akan terjadi kepada negara-negara berkembang. Itu sudah sering saya katakan itu. Negara-negara berkembang termasuk kita Indonesia akan kena dampaknya. Tidak bisa kita lari dari fakta yang terjadi nanti. Itu pasti terjadi. Itu logika. Itu adalah logika. Di luar itu tidak masuk logika. Inilah logika. Jadi yang saya bicarain adalah fakta dan logika yang masuk akal dicerna. Dan sudah diakui oleh 3 badan dunia besar. Dan Presiden Jokowi pun sudah mengamini itu. Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga sudah mengamini itu. Semua sudah mengamini itu. Tetapi masyarakat di dunia masih terlena seperti kodok di dalam panci air hangat yang nyaman banget. Tidak bisa keluar dari zona nyaman itu. Mencari sesuatu yang baru. Dan mereka yang seperti itu, yang masih tetap di saham, di kripto, mereka akan mati direbus di dalam panci. Itu yang saya mau kasih tahu kepada Anda semua tentang cerita anekdot inspirasi ini supaya Anda berubah keadaan Anda. Karena fakta-fakta itu sudah diberitakan nyata. Saya pertama kali dan sekarang Bank Dunia. Jika IMF, ya, saya kasih tahu IMF, Bank Dunia sudah mengatakan hal itu, berarti itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Negara-negara berkembang itu akan sangat kena dampaknya. Jika suku bunga itu makin tinggi, suhu kompor itu makin tinggi, maka negara-negara itu akan mengalami krisis hutang. Tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Karena suku bunga yang makin tinggi. Dan inflasi yang terjadi, jika suku bunga makin tinggi, inflasi nilai mata uang mereka akan merosot. Termasuk kita, Anda lihat sendiri, mau tidak mau anggaran kita terpukul. Kebijakan fiskal kita terpukul. Kita akan berusaha untuk mengamankan fiskal kita. Kita membebaskan itu subsidi. Mau tidak mau, cepat atau lambat subsidi itu akan dibebaskan. Kalau tidak, maka kita akan mengalami krisis keuangan. Krisis di anggaran kita, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu udah pasti terjadi. Utang kita membengkak karena ada selisih kurs, kejatuhan nilai tukar mata uangnya. Itu yang akan terjadi. Anda tidak sadar itu. Tidak sadar bahaya di depan. Air sudah makin panas di dalam panci.
Itu yang saya mau kasih tahu kepada Anda. Bahwa ini kejadian ini pasti dialami karena sudah di warning oleh 3 badan dunia itu. Ini sah. Negara-negara berkembang akan mengalami krisis keuangan, maka mereka harus antisipasi. Bagaimana mereka harus menjaga sisi fiskalnya, kebijakan fiskalnya. Mereka harus berhemat. Masalah anggaran ini mereka harus berhemat. Pengeluaran dan pemasukan mereka. Pemasukan akan berkurang jika negara Eropa semua akan mengalami krisis ekonomi. Negara-negara maju. Pendapatan dari ekspor kita akan berkurang. Sementara utang makin membengkak, suku bunga tinggi. Daya beli semakin menurun. Serba salah. Bank Indonesia mau menaikkan suku bunga, sedangkan daya belinya tidak ada. Rakyat makin sengsara, makin miskin dengan kenaikan BBM ini, maka mendongkrak itu harga-harga bahan pokok sembako itu akan naik otomatis. Dan juga kita juga akan mengalami kelangkaan bahan pangan, gandum dan segala macam karena ini perang tidak selesai. Itu kuncinya. Jadi inilah hal-hal yang akan terjadi nanti sesuai logika dan fakta. Ini sudah diaminin oleh semua kepala negara. Nah, Anda sebagai manusia, sebagai penduduk Indonesia, Anda harus berusaha untuk mengamankan diri Anda. Anda harus keluar dari zona ini. Bagaimana caranya? Anda tidak usah lagi trading saham. Anda tidak usah lagi membeli saham, memborong saham, atau cryptocurrency. Tapi itu semua terserah Anda. Saya cuma mensarankan Anda bahwa bahaya sudah depan. Anda sudah lihat sendiri bahwa emiten-emiten swasta juga tidak akan membagikan dividen. Jika mereka tidak akan membagikan dividen, karena usaha mereka juga mereka sendiri mengalami kesulitan, maka sudah pasti harga saham itu akan cenderung turun terus sampai tahun 2023. Nah, jika Anda tetap mau trading saham, tidak masalah, itu urusan Anda, hak Anda. Tetapi Anda harus bisa diversifikasi investasi Anda. Jangan semua Anda taruh ke dalam keranjang yang sebentar lagi sudah mau jatuh ke bawah. Maka telur-telur yang Anda taruh dalam keranjang itu akan pecah semua jika keranjang itu akan putus talinya jatuh ke bawah. Ya, ini logika. Anda harus beli keranjang baru. Anda harus keluar dari zona nyaman. Anda harus keluar seperti si kodok itu, keluar cepat-cepat keluar sebelum air ini panas. Jangan Anda terlena dengan air hangat yang nyaman ini. Anda keluar dari dalam kompor itu sebelum suhunya di setel naik, suku bunga Amerika di setel naik, suku bunga Bank Indonesia di setel naik. Maka Anda akan mati panas, mati mendidih di dalam kompor air panas itu. Anda cepat lompat keluar, yaitu Anda harus investasi di tempat yang lain. Itu juga supaya menjaga keranjang telur yang Anda taruh, telur itu jangan putus talinya jatuh ke bawah, telur itu pecah semuanya. Uang Anda ludes semuanya di kejatuhan pasar keuangan dunia nanti. Maka Anda harus beli keranjang baru, taruh keranjang baru, mengisi telur yang baru, menyimpan telur yang baru, yaitu ya di US dollar. Karena kondisi global yang tidak menentu, tidak pasti ini, investasi terbaik adalah di US dollar. Karena US dollar akan menguat dari semua mata uang di seluruh dunia. Itu fakta dan pasti terjadi secara teori ekonomi. Teori keseimbangan ekonomi. Itu pasti terjadi. Kita akan mengalami inflasi tinggi. Itu pasti terjadi. Itu adalah keseimbangan. Jika semua negara sudah inflasi, maka kita juga akan inflasi. Itu pasti. Kita tidak bisa lari dari keadaan ini. Ini pasti. Ini logika. Tanya itu profesor yang sudah gelar S4, S5. Ini benar. Kalau Anda tidak percaya. Atau yang gelarnya seabrek-abrek itu. Anda tanyakan. Benar nggak apa yang saya katakan ini? Anda investasikan taruh di keranjang yang baru. Jadi misalnya keranjang ini misalnya akan dan pasti putus. Pasti jatuh keranjang ini. Telur ini Anda pecah. Yang satu keranjang ini pecah. Kalau Anda tidak mau keluar dari keranjang telur itu, pasti pecah. Tetapi kalau Anda sekarang ini Anda sudah selamatkan sebagian telur ke dalam keranjang yang baru ini, maka Anda tidak rugi semakin banyak. Anda sudah melindungi
nilai aset Anda. Anda rugi di sini, tetapi Anda untung di sini. Yaitu adalah di investasi di US dollar yang tadi saya katakan itu, atau Anda yang konvensional banget, bolehlah Anda simpan logam mulia emas. Tetapi yang angka yang luar biasa selain simpan logam mulia emas atau US dollar, yaitu Anda harus berinvestasi di hedge fund. Hedge fund itu asal kata lindung nilai, investasi lindung nilai. Nah, investasi lindung nilai itu melindungi nilai aset Anda dari kejatuhan kondisi pasar keuangan dunia nanti. Dari air panas di dalam kompor yang mendidih itu. Disinilah air dingin. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah air dingin. Keranjang baru, yaitu hedge fund yang melindungi aset Anda. Ya, hedge fund itu keuntungan mereka adalah di saat market turun, karena mereka selalu masuk ke pasar futures trading atau derivatif. Derivatif itu adalah market yang bisa ditransaksikan pada kondisi pasar lagi menurun atau naik. Nah, di saat ini kita tidak usah mengajari itu fund manager kelas dunia profesional itu tentang kondisi pasar. Mereka lebih tahu. Jadi mereka sudah pasti sudah mengambil posisi pada saat kondisi pasar dunia lagi menurun ini. Nah, disinilah Anda aman di sini. Sudah melindungi aset Anda. Jadi Anda harus membagi-bagi porsi risiko itu. Saya hanya mengajari Anda nasihat investasi yang terbaik untuk mengamankan posisi Anda, mengamankan harta Anda. Tetapi Anda tidak peduli, itu terserah Anda. Itu pilihan Anda, mau jadi kodok yang direbus di dalam air panas mati pelan-pelan, atau Anda mau lompat keluar. Itu terserah Anda. Jangan Anda membantah video saya, karena ini adalah edukasi. Edukasi adalah pilihan Anda. Anda terima atau tidak, itu terserah Anda. Nah, saya hanya mengedukasi sesuai yang benar yang saya ajarkan. Kalau Anda tidak peduli, tidak usah matikan video ini dan tidak usah dengar. Tetapi kalau Anda mau benar-benar selamat, ya, Anda dengar ini yang berharga ini. Nah, Anda akan dapatkan estimasi profit konsisten setiap bulan 3-6% dari hasil investasi, aset trading para fund manager yang mengelola aset manajemen di luar negeri itu. Di luar negeri itu sudah biasa hedge fund. Sudah dari tahun 49 mereka melakukan invest. Hedge fund itu trading biasa. Investor-investor besar itu menitipkan dana dikelola oleh hedge fund. Itu hal yang sangat-sangat biasa. Cuma kita di Indonesia ini yang selalu langkahnya terlambat. Hanya taunya reksadana. Reksadana itu hanya beli di saham. Nah, di saat saham turun, keranjang itu telur jatuh. Manajer investasinya bengong, nggak bisa melakukan apa-apa, nilai aktifnya bersih turun. Anda sebagai investor cuma duduk bengong melihat uang Anda karam bertahun-tahun nggak naik-naik. Itu cara investasi yang tidak yang zero sum game, bukan non zero sum game. Anda pasti rugi di situ di saat kondisi ekonomi yang kontraksi menurun yang tidak pasti ini. Anda zero sum game itu di reksadana di Indonesia. Maka kalau Anda mau tetap di situ nggak apa-apa. Anda ini orang tipe investor yang long term, jangka panjang banget, ya terserah. Tetapi baiknya Anda bijak. Anda di saat-saat Anda menunggu hasilnya yang lama itu, Anda bisa investasi di sini. Anda bisa tiap hari, tiap bulan, bahkan Anda mendapatkan cash flow itu. Ini logika, ya terserah Anda semuanya. Yang saya tawarkan kepada Anda yang terbaik bagi Anda. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda email saya akan jelasin kepada Anda secara detail apa itu hedge fund yang bisa memberikan Anda keuntungan pengembalian return atau profit, ya. Kalau orang Indonesia lebih kenal profit, sebenarnya itu pengembalian dari hasil investasi Anda dalam setahun itu, ya. Estimasi, sekali lagi estimasi artinya diperkirakan bisa 3-6% per bulan. Jadi setahun itu estimasinya pengembalian returnnya sekitar ya 50% dari investasi Anda, nilai pokok investasi Anda. Luar biasa. Di saat kondisi yang tidak menentu, Anda bisnis pun pasti menurun, bisnis real. Kondisinya kontraksi, daya beli nggak ada. Tetapi di sini Anda masih mendapatkan konsisten profit. Returnnya konsisten, estimasinya sekian. Ini hal standar yang saya tawarkan ke Anda. Ada hedge fund lebih tinggi dari itu, banyak di luar.
tetapi yang saya tawarkan Anda standar. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa ini hal luar biasa, ini hanya standar, ini biasa. Jadi ini adalah hal yang masuk akal dan masuk logika. Untuk lebih jelasnya Anda email saya di bawah ini. Di kolom deskripsi saya sudah sertakan email untuk Anda jika Anda ingin mengetahui lebih jauh. Jika tidak mengetahui, abaikan saja. Jika Anda ingin mengamankan keranjang Anda yang sebentar lagi jatuh, telur Anda pecah semuanya, Anda amankan ke sini sebagian telur Anda supaya Anda tidak rugi. Anda masih memakan telur itu dan Anda tidak mati pelan-pelan karena direbus di dalam kompor air yang makin hari makin panas ini. Email saya bantu Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Aktifkan notifikasinya dan sebarkan video ini kepada semua orang supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Semoga ini sangat bermanfaat bagi Anda. Sukses untuk Anda.